Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun arkanus sholati sab'ah. Itu ya? Sab'ata asyara. Faslun arkanu sholati utawi pira-pira rukune salat. Sab'ata asyara iku 17. Ya, ini kalau dalam Islam Taufik 17. Ya, sampai tidak usah bingung ketika lainnya di Mabadi ada di juz 3 cuma 13, di juz 2 14. Semuanya sebetulnya sama intinya. Ya, cuman beda, ada yang dikumpulkan di sini, dikumpulkan di sini gitu aja. Jadi rukunnya, beberapa rukunnya sholat. Kalau dalam Islam Taufik ini rukunnya sholat ini ada 17. Apa saja? Al awwalu utawi kang awal. An niyatu iku niat. Oleh niat mau biqalbi ana ing ati. Lil fi'li karena agawe salat. Wa yu'ayyinu lan nyatakake, jelasake sapa wong sama musolli dzata sababi ing salat kang andhane sebab. Koma dhisik. Jadi rukun salat, beberapa rukun salat yang pertama adalah niat. Dan ini sudah insya Allah sama sudah ngerti. Dan niat itu tempatnya bil qalbi, ada di hati. Dan niat itu tadi niat apa? Lil fi'li, karena untuk melakukan sholat, mengerjakan sholat. Ingat-ingat itu. Niat bil qalbi artinya kita akan disalahkan ketika kita hanya dilafatkan saja. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subhi, tapi hanya an-nutqu fil fam, hanya dikampaikan di mulut, tapi hatinya semen kemana-mana. Ghaflah namanya, lali atau grambiang. Ini tidak sah loh ya. Nah, gitu loh. Melafatkan niat ini hukumnya masih ingatan sama kan? Sunnah, tapi yang wajib ada dalam hati. Jadi usolli itu tembus usolli. Maka kan enak itu kalau kita tahu artinya. Bahasa Arab tapi hatinya saya niat sholat. Usolli, saya sholat. Sholli fardhu zuhri, fardhu zuhur. Arba'a rakaat, 4 rakaat, kan gitu dalam hati. Atau sampai anis artinya kayak itu, tapi ning atine melok-melok usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah, seperti itu. Nggih. Jadi tidak ingat apa-apa, hanya kita ini sekarang urusan niat, saya sholat, ya kan, intinya menghadap Allah. Itu minimal khusyuk kita di situ, nggih. Secara syariat, kalau sampean ngomong khusyuk, minimal khusyuk kita di situ. Khusyuk apa? Ndak ilmu apa wis, fokus ngadep nang Allah. Minimal. Melek marung Allahu Akbar ke tutuk ndindi biasa, makome awak dhewe. Ya, seperti itu. Jadi, lagi ini penting karena semuanya ini kalau niatnya selesai semua yang lain, gitu. Apapun itu, niat, ya, niat dalam hati. An-niyatu biqalbi lil fi'il, niat di hati untuk melakukan atau melaksanakan sholat, seperti itu. Wa yu'ayyinu dzata sababin, dan menjelaskan atau menyatakan. Sampean itu kalau memang sholatnya itu ada sebab, wajib, ya, harus dinyatakan sebabnya itu dalam niat itu, ya, dalam niat ini. Fala yakfi an-nutqu biha ma'a ghaflatihi. Ya ini. Jadi tidak cukup, layak fi tidak cukup berarti tidak sah ya. Karena berkata tidak cukup hanya kita melafatkan, mengucapkan, tapi hatinya sampean kemana-mana. Ngono maksudnya, ya? Harus tembus.
Ini. Latihan ini artinya. Ya kecuali anak-anak kecil-kecil kan latihan. Penting ayo coba bismillah kalau saya gitu kan. Usolli fardhal isya'i arba'a. Ayo tapi ndi atine kan ndi. Penting ngene kancane. Usolli fardhal kan jelas kemana-mana artinya. Lah sampean nek kepengin tak diarani arek cilik ya aja ngono. Hah? Tapi kalau ketika sampean hatinya dalam mau sholat hanya di mulutnya saja, ya arek cilik. Sampean tapi jelas kamu tidak mau dikatakan anak kecil, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi fala yakfi, tidak cukup. Kalau hanya di anutku biha ma'al ghaflah, tapi hatinya wes. Makanya teman-teman kita yang sebelah, ya, teman-teman itu tanpa diucapkan, ya kan? Langsung datang langsung set. Ya enggak apa-apa, jangan disalatkan ya. Tapi ndak sete lho nggih. Maksudnya ku koyo langsung set ngono duduk set ngono wah bahaya sampean. Ngono maksudnya. Ya, sudah memang itu wajibnya seperti itu. Tapi jangan menafikan yang pakai usolli fardhu ngono ya. Ulama ini sudah lebih alim, lebih tahu dari awal. Karena kita ini awam, sangat awam, orang dulu ini awam dan kita ini mayoritas orang awam kan? Betul, ceweknya juga awam ya. Nuntun hati dari situ usolli ngono loh. Itu maksudnya. Sudah dipikirkan. Ijtihadnya enggak main-main. Yes. Wa yu'ayyinu dzata sabab dan harus dijelaskan, menyatakan ya sebabnya kalau memang itu sampean sebabnya apa. Salat kan ada yang tanpa sebab, padahal ada sebab. Ya, kayak hari raya. Ada sebab karena hari raya. Hari raya apa? Harus jelaskan. Sampean usolli sunnatal liidin ngono tok, liidin karena riyo ya apa? Ndak cukup lah ya sampean niat sembahyang salat sunah riyo, Allahu akbar. Oh, makmuman lillahi taala Allahu akbar. Niat salat sunah riyo, makmuman karena Allah, Allahu akbar. Ndak cukup. Karena masih belum takyin. Sebabnya apa? Hari raya apa? Ya le adha ya adha, fitri gitu loh nggih. Seperti itu. Ada sebab namanya. Insyaallah sampean sudah tahu itu nggih. Terus wayanwiya lan niat sapa wong al fardhota ing fardu. Kalau memang fardu fil fardi ing dalam salat fardu dan orang itu niat harus disampaikan lafadz fardunya, menyatakan kalau itu fardu. Nggih. Nah, ini tak elek salat fardu. Harus ana fardu usolli fardhu zuhri kan pakai fardu. Saya salat fardu zuhur. Fardu itu wajib zuhur. Seperti itu. Harus dilafadzkan. Ya, atau harus diikutkan fardunya ini. Tanpa itu ini kalau di sini enggak sah. Wa yaqulu. Ini termasuk rukun. Wa yaqulu lan ngucap sapa musolli wong kang salat mau bihaitsu yasma'u. Kelawan sekerene ya kerungu. Apa nafsuhu, apa awake dhewe wong sing salat mau. Ya. Dan semua fardu yang dilafadzkan kayak takbiratul ihram. Ya kan? Kan diucapkan itu Fatihah, tahiyat akhir salam. Ini harus bihaitsu yasma'u nafsuhu. Artinya minimal sampean harus didengarkan diri sendiri. Ojo sampai sampean kebangetan sampai mengganggu orang lain. Bukan batal loh, haram tapi. Karena mengganggu, bukan batal. Jadi kita yang bagus adalah Allah, la takbir kabeh banter saja. Mana nu? Fatihah. Kan ada sama sholat kayak patung nah, dalam hati. Wah, deh. Mau Quran kok ngati. Ini nemu. Saya baca Al-Quran dalam hati. Hebat sampean. Enak bener terus. Lho kate sapa sing kate nyalano ning ati? Hah? Enggak tahu salah sama mau baca Quran ning ati sampean, ha? Ayo, ya bener terus sama, ha? Ndak ono nyalano blas. Hah? Lah. Wis, seperti itu. Allah. Jangan mengganggu yang kalau remoya itu ya itu. Saya yang di belakangnya dengar, tapi tidak mengganggu, tapi senang. Ngono. Dirinya beliau sendiri yang mendengar, tapi saya juga dengar, tapi tidak mengganggu, tapi selesai kan? Kita baca kan tinggal mendengarkan, terus selesai.
suwe salate rodokane. Enggak kayak awak kan rodok ngetepeng ya. Jos ya. Tapi saya juga punya guru, jangan nyalahkan sampean ini yang cepat. Saya punya guru di Sarang Bahim almarhum, buanter. Ini sudah saya ceritakan. Allah was selesai sudah entek wis. Allahu Akbar. Langsung sampai Allah bayuh buanter. Itu guru. Masya Allah. Kalau guru Romo Yai, Mbah Mun, terus di Pasuruan ya enggak standar semuanya. Okay. Tapi enggak panjang saiki ya terserah menyen saiki kan akeh hafid to. Ya. Lah bagi saya rodok rasa-rasa apa meneh isak. Ora jero. Ya afdol guru abuh. Dinten pas. Apa? Teman kita di sini jare wong-wong, ojo lengi iman meneh kesuk. Pernah. Ojo lengi iman meneh apa iku jeno. Panjang jare direk ngetes jare lho rek jare sembahyang ke tes-tesan ya. Boleh panjang kalau sampean diri sendiri salat sendiri. Kan sudah ada kisahnya, ada hadisnya. Sahabat itu kan ya mayoritas sahabat itu hafal Al-Qur'an ya. Setelah disuruh dakwah oleh Rasulullah langsung dikirim ke desanya sendiri, ada yang daerah lain. Itu sholat isya itu pakai lama lah. Akhir lapor. Pergi sama Rasul. Ya Rasul, coran bahasa muridmu piye iku jenenge. Mosok salat isya sak men awak dhewe salat ngene, aktivitas kan. Nah, itu juga kewajiban lu langsung dipanggil. Sahabat yang apa? Yang baca surat panjang ini. Jadi kita ini lihat nyopir iki delok penumpange, nggih ya. Oleh ugal-ugalan sampean, buat ngono arek nom-noman ha. Supir apa penumpang itu tuwek ibaratnya ngono. Ya kan? Tapi arek nom-noman sen, coy sih ngono gaya. Ngono lho. Hah? Supir harus tahu siapa di belakang saya. Oh iki pekerja, iki ndang kerja kabeh marine. Duhur sampean sembayang setengah jam. Hah? Yo entek proyeknya apa? Delokno mandore. Nah, seperti itu. Tenang aja. Jadi kembali lagi kalau kesampaian saya juga ini kalau ketika jadi imam, lihat dulu siapa yang kita imami. Ya arek pondok, Pak. Hah? Ndono aktivitas maneh, Nggih to? Kayak opo sampean? Ya, lah aku tambah jamaah tapi. Hah? Lah suwe-suwe. Seperti itu. Nggih. Akhirnya marah ya, bukan dimarahin aja Rasulullah. Oh, dintekno lah cara ngamen, tek ngamen. Oh, ini goblok ini ngono. Malah haram kamu seperti itu. Ngono lho. Dadekno. Tutu ngomong khusuk tambahan, Pak. Wayahe kon usuk selesai, bayu rek, ndak entek rek, awak ora kan ruwet kan? Hah? Kapan marine kok? Hah? Lah seperti itu, Seperti itu. Wis. Tapi sekarang itu rada umum. Zaman akhir rada umum. Karena dia hafid. Atau ndak hafid langsung duwe kayak Quran ngarepane, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mari buka anu. Sampai buka ngene bareng mbek tangane ngene, Ada yang buka mari. Kan Quran ngarepan dibuka ini. Kan ndak apa-apa, berkah. Seret. Bayuh, jero. Afdol memang ngaji ini tingkatannya ngaji Al-Qur'an yang paling afdol adalah ketika sholat. Beda ini pahalanya mari. Yes. Kemudian kita baca Al-Qur'an dengan punya wudhu. Ini beda pahalanya. Yes. Kemudian kita baca Al-Qur'an dengan tanpa wudhu. Juga beda. Yang paling afdol memang baca Al-Qur'an ini kita ketika menghadap Allah ketika sholat. Tapi momennya gitu loh, ya tahajud, monggo sampai statusnya jam 1 sampai subuh, monggo, kan gitu, nih, itulah seperti itu. Memang afdol. Nggak usah bingung sampean marang lu, maca Quran ya apa tak udah ada wudu lah. Lah apa? Mau nyekel Quran, ya wis hafal gitu. Atau ada yang pegang, ndak apa-apa, ngono. Tapi ya jangan melok-melok, kan ada cukup. Tidak apa-apa, pegang Quran. Siapa tidak boleh? Siapa yang melarang? Tidak apa-apa. Mushaf pun cuma satu. Al-Quran cuma tuh ada yang dolong mahfud. Loh, itu Al-Quran, ini mushaf. Beda mana? Ya, mushaf. Aduh, ngomong terus ngomong terus.
Nah, seperti itu ya. Tenang aja. Jadi seperti itu. Niat wayanil fardhu fil fardhi. Harus diikutkan fardunya, nggih. Paham nggih? Wa yaqulu lan ngucap sapa Allah oh tadi itu. Sekiranya sampai baca yang wajib-wajib ini kita dengar sendiri. Seperti itu. Paham nih? Paham kan? Oleh maca mau kakulli ruknin. Kaya saben-saben rukun. Kauliyin kang bangsa ucapan. Contohnya Allahu Akbar. Takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Ya, itu harus sama dengan dengar enggak. Allah minimal. Allah. Ya. Seperti itu. Terus Fatihah. Terus tahiyat, terus salam. Kalau ono standar wis ben ngono ya. Kok ada yang mek ngati wis ben ngono. Penting sampean ndak wis ngene. Kan enak kalau gitu, penting sampean ndak wis beres. Wa utawi takbir. Terus ya. Wa utawi takbir iku sani arkaniha iku kaping lorone pira-pira rukune salat. Takbir ini adalah rukun salat yang nomor 2. Nah, seperti ini. Tapi Syafi'iyah sebetulnya ya, Imam Syafi'i itu kita niat itu bersamaan dengan takbir. Jadi waktu takbir bersamaan dengan niat. Sor loh, Pak. Enggak latihan nih. Jadi Allah iku awake usoli ning anu ning apa? Niat ning ati. Ya ini. Tapi ketika itu kemudian Imam Nawawi kembali kan kita ini Islam tidak ada yang merepotkan, indah sekali kok ya. Akhirnya Imam Nawawi berpendapat gak apa-apa, tidak apa-apa, niat dulu kemudian takbir. Saya ya kadang melok pendapat Imam Nawawi, kadang Syafi'iyah murni ya gitu loh. Tapi Imam Nawawi Syafi'i Pak, tapi tidak ulama. Balik mana kita yang ulama? Ya, Imam Nawawi membolehkan. Jadi sholli wa Allah ngono, tidak apa-apa, membolehkan ya. Tidak bingung sampean. Seperti itu. Ada yang membolehkan. Boleh. Terus Imam Nawawi alim, Pak. Itu. Yang nomor 2. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3. Rukunnya salat yang nomor 3 al-qiyamu iku ngadeg. Berdiri. Berdiri rukun. Ya. Sampean fil fardhi ing dalem salat fardhu. Bagi siapa? Lil qadiri. Kanggo kedue wong sing kuwasa, artinya mampu untuk berdiri. Lah kan? Yang mampu. Kalau tidak mampu tidak apa-apa. Lah kan indah. Enak. Sopo ndak dipaksa. Tidak ditekan sean mungkin enggak. Enggak bisa ya dengan duduk. Enggak bisa dengan tidur. Gitu loh. Nggih. Cuman yang sampai sekarang saya itu enggak bisa bicara banyak. Ambil keterangan di mana enggak tahu. Sekarang banyak berbicara biasa. Banyak orang ke masjid biasakan jalannya. Berdiri kan biasa ya. Sampai di masjid kemudian ambil kursi. Bukan dengan duduk. Tapi tak delok kok ono. Keterangan marine ya. Lek iso berdiri dengan duduk di kursi kok ono ya. Tapi dia mampu. Kalau dia mampu berdiri seperti itu, terus kira-kira masih agak bisa lah. Kecuali kolesterol opo penyakit ngono. Tak delok iku saya lihat itu jalannya biasa, tapi tidak tahu ya opo pole loro udah enak. Kurang memasakkan padahal, Pak. Sampean kalau kolesterol apa urusan gitu ya, urusan susah berdiri itu. Ini dari Habib, siapa saya dari teman saya. Itu ijazahnya itu malah suruh sholat duha. Sholat duha dan ditambah di duha itu di sujud kedua itu ya Wahab, ya. Cuma duhanya itu 12 kali, bukan yang 8, bukan yang 4, bukan yang 2. Artinya 12 rakaat, berarti ping 6. Itu langsung waras, enggak semelaku waras, Pak. Orang dapat tapi agak lama. Jadi temas subhan. Rokok itu betul-betul rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waras, Pak. Jadi kalau ngomong masuk hadis itu duha ini sedekahnya
sedekahnya badan kita, duha itu. Sedekah fisik. Ngono sampeyan nek ndak pati teges iku ndak pati sehat lah. Tuhan yang padang. Iku tombo. Nggih. Sedekah saya baca di hadis apa kitab Riyadhus Shalihin itu seperti itu. Ya, sedekah badan kita. Ya. Untuk kesehatan masuk ya. Tengok sing biasa duha-duha, padahal ndak pati olahraga. Olahraga itu duha, Pak. Tapi duha ya rasa-rasen. Ya bacari kon. Beda, makanya olahraganya kita ini agak beda. Tapi tetap Rasulullah pun olahraga ternyata ya. Setelah subuh itu ya Rasulullah ditiru sama sahabat. Lari-lari kecil, keliling-keliling lari kan. Sampai anu. Ada yang meniru itu, ditekok ya. Napa Kanjeng Nabi biyen ngene. Ngono dak ya. Dilu sak seretan tenan. Kanjeng Nabi biyen ngono. Pokok semua haliyah ya. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi sahabat itu sampai waktu itu ada apa sumur ya. Terus Rasulullah masalah wudhu itu duduk, kemudian kakinya dimasukkan ngono. Dimasukkan terus kayak dolanan ngono, Pak. Terus apa tuh? Nyapa wong ngono? Kanjeng Nabi biyen ngene. Oh, wis, Pak. Nah, terus ngomong tabarukan semua ada dalilnya. Apa tembok yang pernah di apa jenenge? Ini. Sahabat langsung ini. Apa kamu maksudnya itu? Tabarukan Rasulullah ini tambah pernah di sendin Rasulullah. Masya Allah, memang gak apa-apa. Ngono, Pak. Tuh kafir masyarakat musyrik soro pokoknya. Ya. Ngono lho. Ada semua. Yes. Apa? Sudah, seperti itu. Berdiri bagi yang mampu, itu pun di sholat fardu yang mampu. Kalau sholat sunnah, gak apa-apa. Walaupun sampean kuat. Sekali-kali aku dilakoni ilmu itu. Apa? Niat ngelakoni ilmu. Beda ganjarane. Nginak meraktekkan ilmu. Ngono termasuk ya nikah 2 kan 3, 4. Aku niatku ya ngelakoni ilmu rek ngono tenang ayo. Makin wis ben makan. Ya ngelaktekno ilmu lah ngono. Tenang. Sudah pernah. Sekarang ndak wis seneng. Ya seperti itu. Itu rukhsah, artinya kemurahan Allah ya. Kayak jamak ya. Itu kan kemurahan ya, kemurahan Allah. Ya, seperti itu. Enggak apa-apa. Menunjukkan bahwasannya ini ilmu dan biar tahu orang itu kadang oh gak apa-apa. Itu ada tanya, "Lu sama lawarkan?" Iya. Enggak apa-apa karena sholat sunnah. Oh gitu ya. Lah kan seperti itu tujuan ke sana. Ar-rabi'u tawi kang nomor 4 iku qiraatul Fatihati iku maca Fatihah. Oleh maca Fatihah mau bil basmalati kelawan atau serta bismillah. Wis, Syafi'iyah ya. Wa tasydidati lan pira-pira tasydite Fatihah. Terus ini wa mualatiha lan nuli-nuline mualah nulu-nuline Fatihah. Wa tartibiha lan urut-urute Fatihah tertib. Ndak oleh mencolot-mencolot. Wes, komandis yuk. Yang nomor 4 adalah baca Fatihah berserta bismillahnya. Karena Syafi'i mengatakan bismillah termasuk surat Fatihah. Makanya kita pakai bismillah. Berarti kalau tanpa bismillah tidak sah. Kenapa? Kalau kita kemudian sudah ada seorang yang dia tidak ditermasukkan bismillah itu tidak termasuk bagi dia ya. Tapi bagi sampean kok jamaah dengan yang beda gini nih ya. Menurut sampean kan batal Imam ini. Sampean wajib mufaraqah. Akhirnya wajib keluar dari jamaah karena saya punya keyakinan imamnya itu batal menurut sampean. Paham, Pak? Nah, harus mufaraqah. Lepas sampean ndak mufaraqah sampean mau ikut batal dari sampean tidak sah, berarti sampean ngulang nantinya. Paham ya? Tapi kan ada katanya mengatakan baca cuman liri. Ya, ada. Ya sudah, kalau meliri berarti kan menurut kita tidak apa-apa. Artinya
Lirih tidak di bisautil jahri. Kan sunnah juga. Hukumnya bisautil jahri dengan suara yang kencang tadi, yang banter tadi udah imam. Itu hukumnya sunnah, Pak. Aja salah, aja keliru sampean bingung sampean kok. Itu sunnah itu. Awan lirih, ya sunnah. Tapi lek awan sampe dibanter ya kok yo lucu men ngono dak. Salat Jumat ta kita. Oh salat yo kan ngono karena ndak umum, ngono lho. Gitu loh. Kok ana wong sing ngono? Ya pancen sunnah. Ya ngetes ilmu nih sampean paling, ngono ae. Jangan disalahkan total. Karena itu sunnah. Sing susah pancen ndak ngerti. Tutuk jajal ilmu ndak. Ya. Ben roh lah iki sunnah. Tak kira berarti aku ngelakuin kemakruhan kan ngono. Tutuk ngono lah ya pancen ndak roh. Ngono. Wes, jadi ketika ada dzon, ada prasangka saman itu baca bismillah ya ndak baca. Tapi memang totalitas ndak baca. Ya sampean harus mufaroqah. Nggih, pahamnya ini ya. Karena bismillah termasuk ayat Fatihah. Surat Fatihah. Wa tasydidati dan tasydidnya Fatihah. Lah ini pentingnya ngaji kan ning kono awake kudu ngaji Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka lah ini iyyaka tidak iyyaka sange enak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in enak lho suarane lagune tapi tidak pakai tasydid Pak batal mufaraqah sama nek harus mufaraqah loh Pak sampean kalau tahu imam itu tidak ditasydid tidak dapat tasydid ini syariat loh ya sampean harus mufaraqah harus sampean wadak saya langsung sampean niat keluar dari jamaah niat sholat sendiri aku niat sama sembahyang niat sendiri, cuman mengikuti untuk manu fitnah mengikuti. Umpama sama langsung balik ngono yo gak apa-apa tapi kan datan fitnah opo wong ngentut paling ngono. Lah aku enak ae ndak sudut. Ngentut paling ngono. Padahal ndak, Mau salat wis durung ngono tengah-tengah sama mundur salat dhewe. Woyo menyolok ngono lho. Ini harus ada etika Pak dhewe ya. Ngoten lho. Ini kenapa saya tekankan Fatihah dulu sebelum ngaji. Yaitu melatih kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena apa? Mengurangi tasydid itu sebetulnya ada huruf yang sama ya. Huruf yang sama kemudian diidghamkan. Secara sorobna itu mudhoaf. Yang asalnya ada dua huruf yang sama. Kemudian dimatikan satu. Kemudian diganti dengan tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin ini juga ada tasydid ya. Kenapa waladdallin? Ditekan lin. Ada tawallin ya kan? Bukan waladdallin. Ana tasydid tidak ini berarti ini? Walabbo sange enak biasa sange enak ya Pak wairil maghdubi alaihim waladdallin ana tasdid tidak iku aku maca iku ndak ada kan lah inilah makanya di situ di Yambu'ah di metode baca Al-Qur'an itu di situ ada contohnya waladdallin tapi tidak dengung hanya ditekan lagi dengung ini. Contohnya dengung, waladdallin. Ngong ini. Enggak benar ini. Ya kan? Secara tajwid enggak benar. Ya, harus cuman secara tajwid enggak benar, tapi masih ada tasydid. Tapi dengung dia salah kan gitu. Tapi enggak batal. Ya sendok tasydid iki yang batal. Nggih, paham nggih? Ya. Waladdallin. Ditekan wallin. Nah, seperti itu. Ini secara syariat seperti itu. Syariat ada semua syariat, ya. Ojo tahu ya kan ada cerita Mbah Holil Bangkalan memang kurang fasih. Bacanya kurang bagus. Wah, tembus atau ini, Pak. Mbak mikir iku san roh artinya mirip. Berarti dalam hati hanya menata arti. Iki wusul nang Allah Taala. Sementara awak dhewe lah itu loh. Seperti itu. Kemarin sudah saya sampaikan
caranya khusyuk di antaranya seperti itu. Itu. Terus biar selalu ingat Allah ketika kita gerambang kemana, ya Allah aku sholat iki. Fokus mana? Aku ngadep Allah Taala, gitu. Seperti itu. Menghadap secara khusus maksudnya. Zikir secara khusus adalah sholat. Ada aturan. Ya kan? Betulnya kita kan tiap hari, tiap bernapas kita pun harus zikir sebetulnya. Ya cara toreko seperti itu. Karena saya tidak iso, ya minimal ketika sholat itu. Jadi tidak ada alasan ngomong ndak iling pangeran lek iku wong sholat. Iya kan? Iku wong sholat. Lek ndak sholat, iku baru sih itu dipertanyakan. Walaupun aku loh selalu zikir ning atiku, tapi nyata ndak sholat. Justru pada sholat iku awak dhewe zikir nang Allah Ta'ala. Sampai bahasa saya itu, ya lek panjen ndak sholat itu ndak perlu. Ke opo Kanjeng Nabi? Sing nuntun ya. Kanjeng Nabi lah nuntun awak dhewe ya, beliau juga merataikan sholatnya seperti itu. Ke opo Kanjeng Nabi fungsinya? Nah, seperti itu. Tapi ketika ada orang hakikat yang ada sudah, penting awak dhewe duduk klasik sama ya. Tetap syariat. Terus batas dua mualati wa mualatiha dan mualah Fatihahnya ya. Artinya ndak langsung lah, ndak pedot-pedot. Ya. Fatihahnya ini loh. Mualahnya kan nuli-nuli, ada jeda yang terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Meneng sampean suwe. Cek suwene napa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ndak ngono apa imam sampai ngono kan ana kok cek suwene ya. Ada jeda. Ya, itu namanya ndak mualah. Harus mualah. Menurut uruf, menurut umumnya. Nah, jadi ukuran umum, secara umum wong iku nuli-nuli apa ora. Nah, gitu loh. Ndak ukuran ndak diukur dhewe secara umum. Oh ndak, ini ndak termasuk. Jangan sebentar, karena ambekan, karena ngertok mengi, imamnya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kan ada seperti itu. Wong mengi wis akan diganti apa. Ya. Iya, kan ada yang sepuh mengi. Pertanyaannya masalah itu tuh ngono. Tutuk ketemu diganti ya. Ndak gelem diganti. Lah iki kan kasus mana iki? Hah? Ndak gelem diganti kan ruwet iki. Zaman saiki iki, ya. Ya inilah Masya Allah. Egoisnya tinggi, ya. Karena dia bersikeras lebih tua, lebih awal. Mulai mbiyen aku sing ngimami, sak durana kerucuk-kerucuk. Lah iki repot wis, ha. Allah sabar sing nom-nom ngene, ha. Tinteni matine. Ngono. Lah iku lah, bahasa awet. Watarti dia dan tertib. Artinya ya ayat 1, maupun ayat 2 ndak usah diwala-wali, ya. Tertib itu diwala-wali, ya. Sing nomor ayat sing keloro diwaca ning ayat kelima. Ya kuwi jendak tertib, nggih, ndak? Sah. Terus wa ikhrajil hurufi. Lan apa jenenge iku ngetokake huruf, pira-pira huruf, ngetokake pira-pira makhraj maksudnya. Min makharijiha saking pira-pira makharij huruf. Ngerti sampeyan sini? Makhrajna, makhraj hurufnya itu harus pas karena apa? Ini bahasa Arab. Ketika kita sudah ada fasih yang bisa kefasihan itu merusak daripada huruf, akhirnya merusak pada arti. Ha diwaca ha. Ha diwaca ha. Apa banyak sandaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua lawali. Ha diwaca ha. Wah, karare anak-anak kecil yang apa itu? Yang baru belajar banyak apa sing tuwek tambah bean. Nah iki repote, ha. Ndak aku ngomongin cilik-cilik banyak ya. Apa meneh sing tuwek tambah bek. Ngono. Aku ngengkel ngono, ngangel kanane, ndak apa. Kenapa aku ngengkel? Bukti ndak gelem ngaji, belajar ndak gelem. Padahal sing wajib sing tuwek, sing cilik ndak wajib ajane. Ayo. Yang kecil ini mosok wajib sing golek ilmu ajane sih. Karena sik durung mukallaf. Tapi kualik umumnya biasa iki. Malah biyen ajane kualik. Sing cilik-cilik, cilik ngaji-ngaji. Aku wis tuwek. Lho, sing tuwek malah sing wajib dikira sampean niku. Hah?
Ono ta dalil golek ilmu ku sampai mulai cilik tok sampai lek umur 40 prei kono. Ya mulai cilik sampai mate. Ya, seperti itu bahasan seperti itu. Apa kecil itu mesuruh untuk memperbiasakan dan wis ngerti sadurunge balik. Kan enak wis. Tuntutannya sebetulnya sampean setelah balik iku lho, kudu ngerti ngene, kudu ngerti kono berjalan wis. Mungkar nangkir mulai operasional wis, mulai setat wis. Nek cilik ana setat, nganggur sik mungkar nangkir. Nek disiapi ngono tok lah. Durung nyatet ya, tenang aja, ngenteni. Lah balik baru setat mulai tanggal ini ya, umur sakmene kan gitu, hari ini, detik ini mulai wis. Alhamdulillah. Lumayan Pak Qadir rek. Napa? Ya balik ya wis pondok. Enak ning kono. Ada balik mana? Allah ya Karim. Wong kok seneng kok enak temen. Wah, terus sampean niku masyaallah lek gelem terbalik ya kan. Kuwat ganjarane karena apa? Kan berat. Ya kan? Hal-hal seperti itu berat, malah gede ganjarannya sampean. Masyaallah. Lah aku biasa-biasa ndak apa-apa sih. Ndak pati berat-berat. Allah ya Karim. Itu Fatihah. Jadi harus tertib dan makhrajnya. Makanya kita ini pas sudah kita belajar makhraj ya. Fatihah. Bukan alham tapi alham seperti itu. Nggih. Ini syariat loh nggih. Sepenting hati ini. Apa? Sepenting hati ini. Sepenting hati ini repot ya. Sepenting hati ini. Ngelihatnya alasan apa? Ya kalau ndak iso maca. Wa ikhrajul makhraj bil makhraja. Wa adamul lahni. Lan ora anan lahan. Artine ku pelo. Al mukhilli kang ngrusakaken bil makna kelawan makna. Dan tidak adanya lahan. Lahan itu pilo, apa ya, pelat yang bisa merusak makna. Artinya sebetulnya ini anak ini orang ini masih bisa, tapi tidak mau belajar, paham Mbak? Tapi lek asli ono R, arek ndak ono R asli. Panjane ilate cendek ya, kan? Kok iso iku ndak apa-apa lho dimaklumi. Lek iso cuma ndak mau belajar iki sing ndak masuk. Terus belajar. Seperti itu, nggih? Hah? Seperti itu. Nggih, paham nggih? Hernia ya. Apa? Turun, Pak. Turun banget. Wes, seperti itu. Paham ini kan? Insyaallah paham jenengan. Kenapa? Senengnya kok, Pak. Mas, teman-teman ini saya senang karena kemarin sebelum Sulam Taufik ini mengulang sudah. Dulu ini sudah Sulam Safina, Masya Allah, itu senang saya. Karena sekarang dapat ono pertanyaan lebihan, ngasih sedikit pertanyaan untuk Dendi. Gimana? Ya seneng tapi aku mana? Padahal tenang saja. Jawab saya apa besok ini masanya mburi. Sekarang ya Allah, ada. Sedang wis wayahe dan pertanyaan. Koyo wis mari. Ya mari pertanyaan sampean ngono. Hebat masane ngomong. Gitu loh. Berarti keterangan sudah lewat karena sudah ditanyakan ke Oh iya ada kan sang dia. Ternyata Ustaz tidak ngawur. Nah ngono terutama ning kono. Itu kira ngawur sampean ya. Allah, dikira tidak punya dasar. Oh, no takbir. Ya, ngoten nggih. Terus bil makna yang merusak makna. Ya tadi itu sudah. Nggih, hak diwaca hak. Atau kha diwaca ghin. Banyak ini. Ghin diwaca kha. Khairil maghdubi. Aduh kok khairil apa? Ana maghdubi, ghairil maghdubi. Imam pisan Allah mufaraqai ya sana. Semeneng ae. Ya. Karena ya apa? Ya bahal bangkalan ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan Madura. Waladdallin. Apa? Dari kayak besar kok walador ndak mau masuk jari kurang. Tapi wong bahal bangkalan. Suci mana aku mewah dhewe iki. Ya. Hatinya Masya Allah. Itu ceritanya. Sing fasih ndak tembus. Yes. Kita syariat. Terus wayahrumu lan haram. Apa Allah nulahan. Telo mau ya. Alladzi kang
lam yahilu kang ora kang apa jenenge alladzi kang lam yukhil kang ngrusakake ya ing makna wis dan lahan atau pelo yang merusak mana itu apa jenenge itu tidak halal artinya haram yang merusak makna juga ya wala yubtilu kan ono wa yahrumu alladzi lam yukhillah lahan pelo tapi tidak merusak makna ada kan gitu loh maksudnya ya lam yukhillah tapi tidak apa tidak maksudnya itu tidak ngerusak makna yes. Wala yubtilu lan ora batal wala yubtilan ora batal artinya ketika itu lahan tidak merusak makna itu tidak batal sing kaya apa ya contohnya ya Ar-Rahmanir-Rahim yes ndo ya apa ya sing kaya apa ya pokoknya ndak bisa menakma lek ghairi diwaca khairi itu sudah jelas nggih toh khair itu bagus ya tahu ghair lek ghair tidak atau bukan Allah ya Pak Ar-Rah Ar-Rahmanir-Rahim mungkin Allah di situ Allahu Akbar mungkin gitu kan Allah mungkin di situ ya artinya pokok lahan atau pelo yang tidak merasa tidak membatal yang tidak merusak mana itu tidak membatalkan mobil penyanyi betul-betul ndak iso Pak ndak iso sampean ya kan itu beda terus ya lah ini Pak asalnya di situ kasusnya ndak bisa ya tapi tidak mau belajar susah seperti itu titik al-khamisu pertanyaan setengah jam ya mana suwe sampean cari Ustaz Muhaid ya bro duh sampean Sulam Safina wis hatam Pak pirang wulan Pak aku lho pirang tahun bilang Pak siji murid jane siji murid sampean lho cerdas murid sampean dengan murid sampean jare tak ngono oh mungkin cerdas ya boleh ngono jare tenang aku sampean aku lho pirang tahun Pak besok durung masuk perang baru hatam iya beda mungkin cerdas ora termasuk gurune Allah ya karim ya tetap harapan saya terus aja ngaji ya tanya mau ya gimana? Niat. Ya. Terkadang kan kita sudah mengkretekkan kalau orang Jawa itu mengkretekkan. Niat di sini apakah kita melafalkan dalam hati atau kita dengan sebatas kretek sholat dulu? Maksudnya apa sih? Biasanya kan kita wajibnya tidak harus. Yang penting sudah fardunya ya kan. Takyin, fardu kan ya. Nah, takyin menyatakan sholat apa dan fardunya. Itu aja. Biasanya kita kan mau sholat sudah ada niat terlebih dahulu. Fardu. Fardunya apa? Fardu zuhur. Tidak menekankan atau tidak mentakliti dengan saya niat sholat fardu 4 rakaat karena Allah Taala. Terlalu panjang. Sudah ada niat. Apakah niat yang pertama ini harus ada ucapan yang seperti yang kita lafalkan sebagai Tidak. Sudah jelasan nanti an-niyatu biqalbil fi'li. Saya nih, ini pokok niat orang dalam arti niat mau melakukan sholat dan sholat ditakyinkan, ya kan? Ditakyinkan dijelaskan yang punya sebab atau yang dan fardunya juga. Niat fardunya, gitu aja. Oke. Bahkan kalau di sini nanti ada juga. Tidak harus diidofahkan, dimudafkan dengan lillahi ta'ala, fardhol lillahi ta'ala, enggak. Karena kita sudah lillah. Saya sudah karena Allah. Tidak. Makanya kembali lagi ulama ya, ulama yang mengajari kita, guru-guru semuanya
itu hanya memudahkan bagi orang awam. Gitu. Kan enak. Menjelaskan ini loh, terus cara mempelajari orang Arab enak, usolli fardhu dhuhr enak. Ya kan? Intinya tidak harus seperti itu. Yang penting sudah niat melakukan sholat. Cuman sholat apa itu? Sholat fardu apa? Ya, sholat apa dan fardu apa sunnah? Kan sudah tidak masalah. Lek fardu harus menyatakan fardu. Saya mau sholat zuhur, fardu zuhur. Ya. Bahkan mengatakan 4 rakaat pun tidak sunnah hukumnya, ada ya keterangannya. Sunnah hukumnya. Tapi tidak usah diterangkan sunnah, ngomong tuh afdol tetap. Artinya sah kan ya? Ngomong sunnah. Karena apa? Di sini zuhur itu petang rakaat, ada zuhur 3 rakaat. Ngono masalahnya. Ini alasan ulama. Paham hari? Oh, berarti tidak apa-apa, tak tiru itu. Oh, tambah tak masuk tambahnya kok ya rare. Sunnah itu, rare itu, tak teko betul nih. Loh, kamu wudu kok pakai ngusap kuping? Tuh, telinga tuh. Loh, kan sunnah. Aduh mate aja. Sunnah tuh. Cerdas murid ini kan. Tapi kan apa ya jenenge tanggap gitu loh. Kan saya lihat loh. Kamu lah, kan sunnah tuh saat. Aduh mate aja. Ya gak apa, yo rek tapi rek mosok rek wis umum rek. Kon sing ngerti. Ya tapi kan sunnah merenget kan ya. Ya kan sunnah. Iya, sudah doh, gak sih ngomong apa jera. Hah? Seperti itu. Tapi aku seneng berarti dia tanggap. Cerdas ngono lho. Ndak mek rebo gedang. Nah, ndak tau ngaji rebo gedang, Pak. Rebo gedang artinya ya jering ngene ndak ero ya pokok ngene dikira fardu kabeh kan ya. Padahal ndak kan. Seperti itu. Tapi ndak, Mas. Ya tidak. Yang penting sampean ada qasad, ada niat dalam hati apa itu? Takyin, salat apa, ya kan? Salat fardu apa, itu aja. Karena jadi ya, as-salat apa? An-niyatu bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyinu dzata sababin. Ya, niat iya yang ada sebabnya loh ya. Sebabnya apa? Kayak salat Id tadi itu harus walaupun sunnah. Id apa? Kan Id ada 2. Idul Fitri, Idul Adha. Nah, seperti itu. Duha. Kan ada duha. Lain dengan salat mutlak. Ya mutlak dan apa-apa. Sholli sunatan. Rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat sekarang tidak apa-apa itu. Mutlak. Tidak ada sebab kan? Nah, seperti itu. Makanya lucu juga sholat sunnah itu kalau ada sebab tidak haram di setelah asar. Moro-moro mari asar, ya kan? Gerhana matahari. Ini berarti sholat sunnah yang ada makanya ndak ojo langsung untuk bisa ngawang petenteng lu mulu ndak ngerti. Hah, repot ngene iki. Maro mati yang ngono. Mati ini padahal fardu kifayah ya. Jangan disolati setelah masar. Haram hukumnya ngono. Nanti setelah maghrib. Ya dak tapi ngaji ngono ae. Ngono dak ngaji. Seorang masa ngene. Ndak apa-apa. Apalagi itu fardu yang ada sebab. Apa? Oh mati ku mau salat mayit itu. Gitu loh, nggih. Wah, ning metenteng. Harus cepat dikubur. Hah? Tapi sih kok ngenteni kok setelah maghrib. Padahal ini salat fardu, duduk salat sunnah meneh, fardu kan? Kan fardu kifayah. Seperti itulah. Sing lucu mana saya dihubung. Ya dia benar ini. Ya saya dia pateng dia, masya Allah, saya luar biasa orangnya. Tapi kan kelihatan. Dihubung waktu saya dian sama istri awalan 5 bulan